Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Mukhlasin di Sintang, Kalbar. Ya, silakan Bapak. Ya, ini mau nanya masalah kodok. Ya, silakan Pak. Masalah kodok, Ya. puasa dengan sholat lah kalau bisa. Ini kan ada orang yang ya kodarola baru 50 tahun baru hijrah yang semasa dulu masih ya lalai gitu meninggalkan perintah-perintah agama. Setelah 50 tahun alhamdulillah ini baru hijrah, dia ya dapat hidayah lah mungkin. Nah, apakah puasa yang ditinggalkannya dan sholat yang ditinggalkannya itu perlu dikodok semua, Pak Ustadz? Dan bagaimana cara membayarnya gitu? Baik Bapak. Cukup Bapak. Ya. Terima kasih ya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Mukhlasin di Kalimantan Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Mukhlasin, keluarga dan seluruh pemirsa Fatwa TV serta penyimak radio dimanapun Anda berada. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan puasa dengan sengaja, meninggalkan haji dengan sengaja, ya. Kalau haji masih ada waktu untuk menunaikan, karena memang waktu menunaikan haji itu seumur hidup, sekali saja. Sehingga kalaupun tidak ditunaikan di masa muda, boleh ditunaikan di masa tua, dan itu masih waktu yang relevan untuk menunaikan ibadah haji. Adapun ibadah-ibadah yang waktunya itu terulang-ulang dan itu dilakukan setiap tahun, lalu ditinggalkan dengan sengaja, maka kalau ia bertobat kepada Allah SWT dan menyesali perbuatannya, maka taubatnya itu dan penyesalannya itu sudah cukup, tanpa perlu harus mengulang. Karena kalau harus mengulang tentu sangat merepotkan, menjadikan orang enggan untuk bertobat, karena dia harus berpuasa berapa? 50 bulan. 50 bulan itu waktu yang sangat panjang, ya. Bisa 4 tahun berturut-turut dia berpuasa terus-menerus, dan itu siapa yang mampu melakukan hal itu? Yang kedua, dengan dia bertobat dan menyesali, maka itu sudah alhamdulillah, harus disyukuri, harus dijaga, ditingkatkan, sehingga cukup sejak dia bertobat itulah dia menjalankan ibadah. Adapun yang sudah berlalu dari ibadah yang ditinggalkan dengan sengaja, maka menurut pendapat yang paling kuat dalam hal ini, beliau tidak wajib mengqadha, dan kalaupun mengqadha tidak sah, ya, tidak perlu, sehingga tidak perlu mengqadha, karena memang ibadah itu akan dilakukan di luar waktunya, ya, di luar waktunya, padahal waktu puasa, waktu sholat itu ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Karena itu pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, beliau tidak lagi wajib untuk mengqadha, cukup sekarang meningkatkan amal ibadah setelah beliau sadar, bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara hukum, orang kafir yang puluhan tahun kufur kepada Allah, bukan sekedar tidak sholat, bukan sekedar tidak puasa, dia kufur, ya, menentang agama Allah. Ketika ia bertobat dan masuk Islam, dia tidak wajib mengqadha semua ibadah yang selama ini dia tinggalkan. Demikian pula orang muslim yang bertobat, karena tentu secara kalkulasi dalil ataupun nalar, akankah orang kafir yang masuk Islam kita perintahkan mengqadha semua sholat, semua puasa yang dia tinggalkan? Tentu jawabannya tidak. Tidak satupun ulama yang berkata demikian. Namun ketika orang muslim bertobat, akankah tobatnya orang muslim justru malah menjadikannya terbebani, bahkan bisa jadi malah membenci agama, karena dia betul-betul terbelenggu dengan kewajiban mengqadha yang secara hitung-hitungan mungkin dia tidak kuasa melakukannya. Karena itu pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, dia tidak wajib mengqadha dan tidak perlu mengqadha, cukup beristighfar, bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan tersebut, memohon ampunan, dan bersungguh-sungguh menyongsong masa depan yang lebih cerah, yaitu melipat gandakan ibadah di hari-hari yang masih tersisa dari hidupnya, memperbanyak belajar ilmu, dan merubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang sesuai dengan tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Terima kasih jazakallah khairan. Berarti mudah sekali saja agama betul. kita ini. Masih barakallahu fikum. Terima kasih. Demikian